Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Khairan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kitab Manzumah al-Qa'idah al-Fiqhiyah Syarhiyah dari Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Terus sampai di bait syair yang ke-30, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Amma ba'd. Qala an-nazim rahimahullahu ta'ala wa in ata tahrimu bi nafsil amal aw syartihi fadu fasadun wa khalal. Baik. Kata beliau rahimahullah, wa in ata tahrimu fi nafsil amal aw syartihi fadu fasadin wa khalal. Akan datang pengharaman pada nafsil amal, pada amalan itu, zat amalan itu, atau syartihi atau syaratnya, maka amalan tersebut rusak, itu fasad, akan rusak, wa khalal, cacat. Paham ini? Ini kaidah penting sekali kita ketahui karena ini kaitannya dengan sah tidaknya amalan, ya, benar tidaknya amalan, ya, rusak tidaknya amalan. Penting sekali. Paham ini? Baik. Lanjut. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى هذا حكم العبادات الواقعة على وجه محرم. Ya, ini hukum ibadah-ibadah yang terjadi dari sisi yang diharamkan. Maksudnya apa, nanti kan akan kembali pengharaman itu kepada zat ibadah itu sendiri atau syarat atau rukunnya. Nah, ini diperhatikan. Paham ini? Baik. فإن عاد التحريم إلى نفس العبادة أو عاد إلى شرطها فالعمل باطل. Coba garis bawahi. فإن عاد التحريم إلى نفس العبادة أو عاد إلى شرطها فالعمل باطل. Sudah disebutkan tadi ibadah yang terjadi dari sisi yang diharamkan. Nah, sekarang pengharamannya kembali ke mana? Ya, sini boleh sebutkan dua kemungkinan. Jika pengharamannya kembali kepada ibadah itu, nafsil ibadah, zat ibadah itu, atau pengharaman itu kembali kepada syarat sahnya ibadah tersebut, maka kata Syekh, fal amalu batil, maka amalan tersebut batal. Bisa paham ini? Misaluhu as-salatu fi waqtin nahyi Ya, atau seperti salat pada waktu terlarang. Ya, khususnya apa? Salat sunnah mutlak, ya. Ya, maka dibahas ada perolahan bagaimana kalau kita masuk masjid apa. Nah, ini ada sebab. Ya, salatnya ada sebab, maka tidak masuk. Jadi kalau salat sunat mutlak, salat sunat, ya dia sudah tahu waktu terlarang, ya, terbit matahari, ya, terbenam matahari, ya, matahari pas di atas kepala, ya, paham ini? Atau pas di atas kepala, ya, maksudnya dia sebelum tergelincir mendekat waktu zuhur, paham ini? Lebih sengaja sholat situ, maka ini larangannya kepada apa? Zat amalan tersebut. Ini satu. Yang kedua, atau wa huwa mustadbirul qiblati. atau ini dari sisi waktu, ya, dari sisi larangan. Atau yang kedua, wa huwa mustadbirul qiblah. Ya, ke mustaqbil, mustadbir. Tahu mustaqbil mengarah, mustadbir membelakangi. Atau dia salat dalam keadaan wa haliyah, dalam keadaan dia membelakangi kiblat. Ini kan hubungannya dengan syarat sah salat. Ya, paham ini? Baik. Ini juga baik. Terus Atau wa alaihi najasatun. ya, atau padanya terdapat najis di badannya, atau di bagiannya, atau di tempat salatnya. Terus Atau wa huwa muhditsun. atau dia sholat dalam keadaan muhdis. Sedangkan hadas dalam najis, ya. Itu bisa lihat di fikih mengesar yang kita baca dulu. Jadi muhdis, hadas itu maknawi. Kalau apa? Najis itu ada air. Paham ya? Jadi ya, kalau bahasa kita muhdis itu wudu, maksudnya tidak ada wudu. Ya, tidak ada taharah, maksudnya wudu. Ya, misalnya dia batal, ya, habis buang air kecil, buang air besar, atau buang angin, dia baru berwudu, namanya muhdis.
Ya, ini hadas kecil. Kalau hadas akbar itu apa yang haruskan mandi dan dia belum mandi. Jadi kata muhdits tapi hadas akbar. Bisa paham ini? Dia salatnya batil. Terus أو لم ينوي atau dia tidak berniat, tidak ada niat. Paham ini? Tentunya salatnya batal. Ini akan terjadi. Dalam artian apa? Tidak sadar. Dia tidak niat, dia tidak sadar. Paham ini? Karena dia ngigau apa di sholat, dia tidak sadar. Jadi tidak ada niat. Terus أو أخل بركن من أركان الصلاة itu dia cacat pada salah satu rukun dan rukun sholat, atau أو شرط من شروطها syarat dari syarat-syarat sholat. Ini semua batil, amalnya batil. وكذلك صوم أيام النهي Begitu pula puasa pada hari terlarang. Misalnya dia orang sholat Id 1 Syawal atau 10 Dzulhijjah dia pergi puasa, maka rusak puasa, rusak. Karena larangannya kembali kepada zat, ya, pada zat puasa itu sendiri. Terus ونحو ذلك ya, dan yang semisalnya, maka فالعبادة في هذه المسائل باطلة. jadi ibadah pada perkara-perkara yang disebutkan tadi ini semuanya batil, ya, tidak sah, rusak. Sebab ini وأما إن كان التحريم لا يعود إلى نفس العبادة ولا شرطها فإن العبادة صحيحة maat. مع التحريم. Itu tadi kalau kembali ke zat ibadah itu atau syaratnya atau rukun, jelas ya batilnya, batal. Tapi kalau wa amma in kana at-tahrim la ya'udu ila nafsil ibadah, la ya'udu ila nafsil ibadah wala syartiha, bagaimana hukumnya? Fa innal ibadata sahihatun ma'at tahrim. Adapun kalau pengharaman itu tidak kembali kepada zat ibadah itu, begitu pula kepada syaratnya, maka ibadahnya kan terpenuhi. Berarti kan syaratnya, rukunnya, ya kan? Ya, aman. Syaratnya, rukunnya, ibadahnya itu sendiri, zatnya itu aman. Ya, pengharamannya tidak kena ke sini, tidak mengarah ke sini, maka kata Syekh ibadahnya sah. Tapi ma'at tahrim, disertai dengan pengharaman, maksudnya ma'al ism, disertai dengan dosa. Karena kenapa? Ada larangan dia terjadi, ada larangan yang dilakukan walaupun ibadahnya sah. Ya, nanti akan beliau sebutkan, ya, paham ini? Karena kenapa? Larangan itu, pengharaman itu tidak mengarah kepada zat ibadah, syarat dan rukunnya. Jadi tetap sah ibadahnya, tapi tetap dikatakan dosa. Bisa paham ini? Baik, dikatakan dosa karena kenapa? Ada pengharaman, ada yang haram yang dia lakukan. Contohnya كالوضوء في الإناء المحرم ذهبا أو فضة أو مغصوبا. seperti dia berwudu. Wudu syarat sah salat. Tapi larangan itu bukan ke wudunya, tapi ke bejananya. Penggunaan bejana. Itu fil ina'il haram, pada bejana yang diharamkan untuk digunakan. Walaupun ini ada perselisihan, ya, yaitu penggunaan bejana dimaksud apa, untuk makan, minum atau yang lainnya. Ya, paham ini? Apakah masuk semua atau hanya makan dan minum lah? Dan ini kan dia pakai berwudu, itu kita tidak bahas. Anggaplah diharamkan, ya, kita anggap itu juga hukumnya haram. Ada bejana misalnya timba emas, timba perak, itu juga dilarang. Anggaplah memang diharamkan, dilarang. Sekarang wudu di bejana yang diharamkan, entah dia emas atau perak atau maksuban. Bejana curian, bukan emas, bukan perak, ya, plastik, ember atau timba, tapi nak curi. Punyanya temannya dia pakai wudu. Sekarang saya tanya, kalau dia sholat, ya, atau sebelumnya wudunya sah atau tidak? Nah, sholatnya sah. Tapi dosa atau tidak? Dosa. Ini ma'at tahrim. Ibadahnya sah, wudunya sah, sholatnya sah, tapi ma'at tahrim. Kenapa? Dia melakukan yang dilarang. Ya. Kita menggunakan bejana emas dan perak atau curian. Bisa paham ini? Bila karena bisa, ya? Baik. Karena kenapa tidak larangan ini, pengharaman ini tidak kembali kepada zat ibadah itu, syarat dan rukunnya. Ya. Bisa paham ini? Tapi pada perkara yang lainnya.
Nah, contoh yang kedua. أو صلى وعليه إمامة حرير أو خاتم ذهب ونحو ذلك. Atau dia sholat dalam keadaan dia pakai imamah, pakai sorban, tapi sorbannya dari sutra. Kita kan laki-laki, nggak boleh pakai sutra. Kan sutra ya? Harir. Kan sutra. Juga sutra tidak tahu. Ya. Sutra, kain sutra. Ya, sembarang pikir. Salam ya. Jadi dia sholat pakai imamah, ya sorban yang terbuat dari kain sutra. Salah saya kan kurang kain sutra. Atau khatam dhahab, atau dia pakai cincin dari emas. Ini kan dua-duanya haram bagi laki-laki. Tapi sekarang saya tanya, pengharaman menggunakan kain sutra, pengharaman memakai emas bagi laki-laki, apakah ini kembali ke zat sholat itu sendiri, rukun sholat, syarat sholat? Tidak ada. Maka kita katakan sholatnya sah, tapi berdosa. Tapi kan terpenuhi syaratnya, paham ya? Bisa paham ini? Tapi dia berdosa. Saya paham ini? Terpenuhi rukunnya, tahu syaratnya, terpenuhi, tapi dosa. Dari siapa? Yaitu cincin emas. Yaitu imam mau, kayak bisa dipakai. Sama yang tadi yang berwudu pakai bejana emas, perak atau barang curi, itu ya, bejana curi. Ya, kita katakan wudu musal, syarat musal. Akan tetapi kamu berdosa gara-gara itu tadi. Ya, penggunaan kamu pakai bejana yang haram. Terus As-salatu sahihatun ma'a hurmatil isti'mali. jadi pada dua perkara ini salatnya sah, tapi disertai dengan pengharaman isti'mal. Jadi diharamkannya penggunaan ya apa yang disebutkan tadi berupa bejana, imamah dan apa tadi? Cincin, ya. Bejana emas, perak, curian, ya, imamah, sutra. Oke. Paham ini? Atau cincin emas. Salatnya sah, ya, salatnya sah, tapi dia berdosa. Ya, dia berdosa. Saya paham ini? Perbedaan tadi, yang paragraf pertama. Itu kembali ke, kalau bukan ke nafsil amal, zat ibadah itu kembali ke syarat atau rukunnya, maka batal, tidak sah. Saya paham ini? Tidak sah. Baik. Ini bait yang ke-30. Mau lanjut? Ya, satu lagi. Ya. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى ومتلف مؤذيه ليس يأمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. Baik, ini pembahasan lain. Mutlifun mu'dihi laysa yadmanu ba'da difa'i billati hi ahsan. Mutlif itu orang yang merusak, ya, menghancurkan. Ya, kalau misalnya dia sesuatu yang hidup yang membunuh, ya, ini melukai dan sejenisnya. Orang yang mutlif terhadap mu'dihi, sesuatu yang mengganggunya, menyakitinya, ya, ini laisa yadman, dia tidak membayar dhaman atau tidak mengganti rugi. Ba'da difa'i billati ahsan, setelah dia menolak dengan cara yang paling baik. Saya begini, saya akan beri contohkan. Ada misalnya orang mau pukul kita, ya, paham ini? Mau sakiti kita, mau serang kita. Ya, kita melindungi diri lah, ya kan? Ketika proses melindungi diri ini mungkin dia cedera dan seterusnya, ini kita tidak bertanggung jawab. La yadman, laisa yadman. Bisa paham ini? Patainya apa? Selama kita sudah menolak ba'da difa'i billati ahsan. Paham ini? Ya sekedarnya saja. Ya, apalagi kita tahu bela diri, ya dilumpuhkan saja sudah. Dikunci saya, kunci sudah. Ambil tali, ya, cekok, kasih polisi. Ya kan?
Bisa paham? Jadi bukan berarti ini kaidah, bukan berarti kita di sana langsung kita boleh bunuh. Oh, enggak begitu. Nah, ini kita menolak. Tapi kan dalam proses menolak dan melindungi diri itu, ya, Diva ini kan kadang cedera orangnya tuh, ini nggak bisa komplain ya. Kamu yang salah duluan, sama ini. Ya, atau misalnya ada hewan, ya, ada misalnya sapi mau tabrak kita menghindar atau apa kita ini, ya, sapinya yang cedera, patah tanduknya atau apa misalnya. Ini yang punya sapi nggak bisa komplain ke kita, itu kan rugi sapi. Dia yang salah saya. Ya, dia yang bisa paham ini dan yang semisal. Jadi kapan kita bahkan toh misalnya sampai terbunuh kita tidak yalqan. Bisa paham ini? Baik. Baca ya, syarah. ثم قال الشارح رحمه الله تعالى إذا صال عليه آدمي أو حيوان أو صيد في الإحرام فأتلفه دفعا عن نفسه لا ضمان عليه. Idza shala alaihi adam, jika ada seseorang manusia shala alaihi, menyerang dia, ya, atau hewan, ya, misalnya ada ayam misalnya, ada ayam, ayam, biasanya dia seke itu apa? Ayam betina yang ada itu, ya. Ayam maju, dia tapek, dia tepis pakai tangan atau pakai kaki, mati. Ya, ini kan mungkin saja. Ya, diserang lumayan kan kalau kena mata ya, bisa picok orang. Terbang ke mata atas ya. Nah, kita tepis biasa saja tapi meninggal. Nah, ini masuk. Au saydun fil ihram, atau hewan buruan di kondisi ihram, kita ihram. Ya, orang ihram muhrim itu, orang lagi ihram kan tidak boleh membunuh binatang buruan. Tapi kalau binatang buruannya datang, kita tidak bunuh dia datang mau serang kita kasih jurus mati. Jadi kita tidak boleh bunuh, tidak boleh membunuh binatang buruan. Tapi ini posisi kita di sana, dia mau membahayakan diri kita, mau mati, mau ini, mau cacat, itu tidak kan? Kita melakukan upaya menolak bahaya itu, menolak gangguannya. Bisa membela diri. Maka pada proses itu ada sesuatu. Misalnya kalau untuk yang buruan ini sampai kita membunuh, ya mati itu yang buruan. Kita tidak bayar apa-apa. Itu kan ada ketentuannya, kalau dalam ihram itu melanggar sengaja dia membunuh yang buruan, itu ada dendanya itu. Ya, pada kondisi ini tidak ada. Kata Syekh, fa'atlafu, dia pun mengitlaf, ya, entah orang atau hewan atau binatang buruan tersebut. Itlaf itu entah melukai atau bahkan membunuh. Maka kata Syekh sebelumnya daf'an an-nafsi, karena dia membela dirinya, melindungi dirinya, maka la dhaman alaihi, tidak ada dhaman, tidak ada ganti rugi untuk orang tersebut yang membela diri. Ya, inilah agama kita jamaah sekalian. Ya, kita bukan diajari bodoh-bodoh orang bahaya, ada bahaya kita biarkan diri, tidak. Ya, kita membela diri, melindungi diri. Tapi ketika proses melindungi dan membela diri tersebut ada darar, merusak dan seterusnya, maka ini kita tidak mengganti. Ya, tidak mengganti. Tapi ada tapinya apa? Walakin yadfa'uhu bil ashali fal ashali. Ya, jadi dia tolak bahaya tersebut yang mengganggu tersebut itu secara bertahap dengan yang paling mudah kemudian yang paling besar. Ya. Itu saya katakan tadi, ya, misalnya ada orang yang serang kita, tidak harus langsung kita cabut balik. Oh, dia mau serang saya, Ustaz, saya cabut balik, itu bunuh. Lah, dan begitu maksudnya. Ya. Kalau Anda bisa lari, kalau kamu bisa hadapi, ya, kunci. Bukan langsung jauh balik, bunuh dengan alasan dia mau serang kita. Oh, tidak begitu. Bisa paham ini? Bisa paham ya? Kecuali misalnya, ya, ini melawan terus, dia mau serang kita terus, terbunuh. Nah, itu sudah bertahap kan? Kita baik-baik, kita tidak bisa terus sampai qadarullah wa syafa'al, dia kena misalnya apa? Ya, mati. Kan biasa begitu. Misalnya dia mau serang kita, terus kita tepis menjadi dia dorong di
terjatuh, tertumbuk kepalanya, mati. Sekarang saya tanya, pada kondisi ini, kita bayar ganti rugi? Tidak. Dan dia menyerah. Ya, dan kita sudah mencegah, membela diri dengan al-asham. Yang paling minim. Tak langsung ya ambil. Nah itu langsung ambruk itu. Langsung tepar orang. Langsung ditusuk tidak. Ya. Jadi kata Syekh di syair ba'da difa'i billati hiya ahsan. Ya. Setelah membela diri dengan cara yang terbaik. Terus lanjut. Ini sudah selesai ya, ini selesai. Boleh berpindah ke pasal yang lainnya. Wa amma idza tarra ila saydin wa huwa muhrimun fa atlafahu li daruratihi fa innahu yatmanu walakin la ithma alaihi. Nah, sekarang kondisi lain. Ketika ada seseorang idtar darurat dia untuk membunuh hewan buruan dalam keadaan dia ihram haji atau umrah. Hukum masalahnya kan tidak boleh. Nah, ini sudah beda dengan yang tadi. Ini bukan dia diserang hewan buruan, tidak. Ini dia, ya, yang menangkap, membunuh hewan buruan. Ya. Tapi memang posisinya idtar darurat. Misalnya tidak ada makanan, dia laporkan dia lagi muhrim, ihram. Ya, dia muhrim, dia ihram. Itu muhrim bahasa Arab. Muhrim artinya apa? Orang yang sedang ihram. Ya, masalahnya orang Indonesia menggunakan istilah muhrim untuk apa? Ihram. Saya ulangi, muhrim artinya ahrama yuhrimu, ihraman. Orang yang sedang melakukan atau sedang dalam ihram. Dalam ihram ini, ihram ahrama yuhrimu mengharamkan. Karena kenapa? Ketika orang ihram itu akan haram banyak perkara yang asalnya halal untuk dia. Waktu dia begini, ya, kondisi halal, tidak ihram, dia boleh pakai wangi-wangian, dia boleh cukur rambutnya seterusnya. Dia pas ihram, tidak boleh pakai begini, baju jubah mahal bagaimana, tidak bisa dipakai. Yang boleh hanya sarung dan ridha yang tidak berjahit. Bisa paham ini, pakaian tidak berjahit. Nah ini ihramnya. Di antara yang diharamkan adalah apa? Membunuh hewan buruan. Fa'atlafahu dia darurat, maka dia pun mengitlaf, dia membunuh untuk daruratnya, misalnya untuk makan, tentunya dia pun bisa bunuh. Maka pada kondisi ini fa innahu yadman, dia tetap membayar dhaman, akan tetapi tidak ada dosa karena posisi darurat. Bisa paham bedanya ini tadi? Ya. Jadi ini bukan posisi diserang dia, tapi dia ya memang mau bunuh itu hewan buruan karena lapar, tidak ada makan. Sebab ini, dan tentunya ini ada hubungannya dengan kaidah ini. Ya, paham ini? Ad-darurat tubihul mahdurat. Jadi oleh karena dikatakan la isma alaih, bayar ganti rugi. Ya, maksudnya apa? Ketentuan dalam apa ihram, kamu melanggar, membunuh hewan buruan, kau tetap bayar denda, tapi dari sisi dosa tidak. Nah, terakhir Qala Ibnu Rajab fi qawaidihi man atlafa syai'an li daf'i adahu law lam yatman lahu bukan lahu. Man atlafa syai'an li daf'i adahu lahu lam yatmanhu. Nah, ini yang pertama tadi. Ya, barang siapa yang itlaf sesuatu untuk lidaf'i adahu lahu, pakai lam lahu, maka lam yadman. Barang siapa yang mengitlaf sesuatu ya untuk mencegah, menghindar dari bahaya dan gangguan sesuatu tersebut terhadap lahu dirinya, maka dia tidak mengganti. Itu tadi, ada orang mau sakiti kita, mau bunuh kita, mau sarang kita, atau hewan ya, mau tanduk kita, mau apa ya, atau misalnya ya hewan buruan ya, mau kejar kita, mau sakiti kita, paham ini, mau tabrak kita, kemudian ada usaha membela diri, menjaga diri, ya, kemudian ada ikhlas di situ, entah patah orangnya, luka, ya, hewannya juga begitu, maka sampai mati, maka tidak mengganti. Ya, sama ini, T. Wa in atlafahu lidaf'i adahu bihi dhaminahu. Nah, coba lihat beda kalimatnya. Wa in atlafahu lidaf'i adahu bihi dhaminahu. Tapi kalau dia mengitlaf sesuatu tersebut
untuk mengangkat adab. Itu adab ini darurat kepada orangnya. Ya, adab yaitu dia orangnya itu yang ada adab. Seperti yang disebutkan tadi, darurat dia. Misalnya kelaparan, tidak ada apa-apa. Dia angkat adanya bihi dengan sesuatu yang itlaf tersebut, maka dia harus ganti. Ya. Karena dia tidak diapa-apai, tidak disalah, tidak apa, tapi dia yang ada dia mau angkat dengan dia membunuh hewan misalnya, menyembelih hewan, dia tangkap, dia sembelih, maka dia harus ganti. Ya, dia membayar ganti. Coba misalnya dalam kondisi tertentu, dia dalam suatu tempat tidak ada apa-apa, yang ada sapinya orang. Ini sapi tidak apa-apa, dia tidak serang dia, tapi dia yang lapar, tidak ada makanan kecuali dia harus sembelih itu sapi. Maka sekarang saya tanya, dia ganti rugi atau tidak? Enak-enaknya kok sembelih sapinya orang, kok makan, jadikan sate, jadi apa? Ya, kalau sudah kenyang, dari sisi dosa tidak berdosa kan berdosa, ya mati dia, tidak dia makan itu sapi. Ya, ini beda dengan yang kemarin ya, yang itu yang haram memang, ini halal. Dari sisi ini haknya orang, ada punyanya. Dia ganti rugi, ganti sapinya orang, ganti harga atau ganti sapi yang sebisa sesuai dengan persetujuan. Tapi dari sisi dosa tidak. Karena ini daf'i adahu itu ada yang pada dirinya. Paham ini? Dia mau angkat bihi dengan sesuatu yang diitlaf tersebut. Maka pada kondisi ini domin. Ya, ada domin. Ya, beda dengan yang kalimat pertama tadi ya. Wa yadakharaju alaihi masail. Jadi kitab beliau Fawaid Ibnu Rajab rahimahullah. Ini dua baik kita ambil. Selesai ya. Insyaallah kita masuk di pembahasan selanjutnya lebih mudah tentang alif lam. Ya, alif lam. Kita lam nas wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.